Baiklah, kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Budi atau Budi Stock and Sweetener Tbk. Nah, ini kita lihat ya, ini kemarin saham Budi itu pernah naik kemudian turun lagi. Nah, kita lihat gimana dan kinerja kali ini, apakah semakin menurun ataukah berbalik menjadi semakin bagus. Untuk presiden direkturnya ya, atau presidirnya ada Santoso Winata, kemudian ada direktur yaitu Jaso Indrian Winata. Nama kantor mereka ada di Wisma Budi dan lantai 8 sampai 9 Jalan Harasuna Said. Kalau kita di sini untuk laporan keuangan kali ini nilai itu dia jutaan. Nah, nilai jutaan tapi bentuknya itu dia rupiah ya. Ini kita lihat kasnya. Kasnya ini agak sedikit penurunan, kemudian persediaan dia meningkat sekitar, kalau kita di sini ya, sekitar 140 miliaran. Nah, 140 miliaran itu merupakan jumlah yang cukup besar. Kita lihat nanti gimana dengan labanya, laba, pendapatan, ekuitas dan lain-lain. Pokoknya total aset di sini dia meningkat ya, dari 3,3 triliunan sekarang menjadi 3,8 triliunan. Untuk hutangnya kita lihat, wah ini hutangnya ini meningkat cukup banyak ya. Bahkan tadi kalau kita bilang persediaan 100-an miliaran, ini bahkan sudah mencapai 400-an miliaran. Nah, hutangnya itu meningkat 400-an miliaran, di mana lebih didominasi oleh hutang jangka pendek. Nah, berarti mereka harus segera cepat bayar hutang ini. Ini utang bank jangka pendek, data mereka pakai utang bank lagi. Nah, sekitar 1,2. Nah, ini cukup banyak ya. Kalau menurut kami 1,2 triliunan dibandingkan dengan peningkatan ekuitasnya. Peningkatan ekuitas hanya sekitar paling beberapa miliaran ya, itu gak sampai ratusan miliaran, gak sampai tadi 400-an miliaran ya. Pendapatan usaha kalau kita di sini dia meningkat sedikit saja, paling sekitar 50 miliaran gitu, 50 hingga 60 miliaran. Beban usaha kita lihat, nah beban penjualan tampaknya mereka sudah mulai melakukan efisiensi. Tetapi walaupun begitu, beban umum dan administrasi masih tetap meningkat. Laba usaha mereka dari 241 miliaran di tahun lalu sekarang menurun menjadi 217 miliaran. Nah, itu pun dia belum termasuk pajak dan lain. Kalau dihitung sama pajaknya hanya sekitar 67 miliaran saja. Padahal kemarin mereka mencetakkan laba tahunan sekitar 102 miliaran ya. Sekarang menjadi 60 miliar saja. Belum lagi kepada pemilik entitas induk berkurang lebih dikit lagi menjadi 61 miliaran. Sekarang kita pakai logika aja ya. Mereka dapat laba sekitar 60 miliaran. Kemudian mereka tadi hutang yang perlu dibayar itu sekitar 1 triliunan. Nah, itu kita udah bisa pakai logika. Utang bank itu bukan hanya sekitar utang bank aja, tapi disertai dengan bunganya juga. Berarti perlu bayar hutangnya, perlu bayar bunganya. Nah, itu bisa tahu-tahu sendiri. Nah, seharusnya sudah pada tahu ya, jika peningkatan hutang yang cukup besar tidak disertai dengan peningkatan pendapatan atau laba, nah itu akan berakhir gimana. Dewan Komisaris ini kita ada di sini, ini ada direksi dan lain-lain. Tampaknya ini ada yang bertambah ya. Kemarin gak ada Jasa Indrian Winata, sekarang udah ada. Tapi semuanya kalau kita lihat di sini semua rata-rata Winata. Nah, ini antara anaknya atau gimana, nah ini kurang tahu ya. Mungkin ada yang bekerja di sini ya, bekerja di PT Budi Stock and Sweetener di Sungai Budi. Nah, mungkin Pak tahu itu. Ini kita lihat karyawannya, katanya yang 2024 sekitar 3.197. 2023 sekitar 3.900, berarti dia udah berkurang cukup banyak ya. Dan ini kayak ada kesalahan penulisan sedikit kalau kita di sini. Tadi satu enggak, kurang tahu ya. Misalnya dia bilang seperti 3.210 dan karyawan. Nah, dia nggak langsung karyawan, ada tambahan dan lain. Kasnya kalau kita lihat di sini dari 11 miliaran sekarang menjadi 9 miliaran. Nah, ini cukup banyak nih, kas yang di tangan ini cukup banyak. Kemudian yang bank pihak ketiga kita lihat, mereka banyak simpan di Bank Mandiri. Nah, kalau kita lihat di sini memang Bank Mandiri ini meningkat cukup banyak, baik US dollar, baik rupiah dan lain-lain.
Ini ada euro juga, ada yuan Cina juga, tapi dia kecil-kecil aja. Deposito berjangka kita lihat di sini. Deposito berjangka dia agak sedikit mengalami peningkatan. Namun itu peningkatannya hanya sekitar 1,5 miliaran. Kalau kita bandingkan dengan hutangnya tadi, beban bunga yang tadi, nah udah tahu ya gimana seberapa jauh jaraknya ya. Ini piutang pihak berelasi ini bahkan terus meningkat. Nah dari 1 triliunan sekarang menjadi 1,5 triliunan, pihak ketiga dia yang menurun. Ini kita bisa lihat ya, ibaratnya penjualnya itu berapa dan piutangnya itu berapa. Nah kepada pihak berelasi mengapa meningkat cukup pesat. Nah itu belum lagi dengan yang jatuh temponya. Apakah mereka bayaran itu lancar atau enggak? Tapi di sini kayak nggak gitu dituliskan secara rinci ya. Kami lebih suka perusahaan yang dia ada tuliskan secara rinci, pihak berelasi berapa lama, pihak ketiga berapa lama. Ini persediaan, kita lihat persediaan yang paling banyak itu adalah barang jadi. Nah, barang jadi dari 79 miliaran menjadi 200 miliaran. Kemudian ada beberapa peningkatan seperti bahan baku dan lain-lain. Kalau kita lihat penjualan kan dia meningkat sedikit, lalu disertai dengan peningkatan laba. Tapi kalau kita lihat di sini penjualan meningkat berapa dan piutangnya meningkat berapa, lalu persediaan meningkat berapa. Barang jadi itu termasuk cukup banyak loh yang tadi. Nah itu entah karena belum terjual atau gimana. Nah itu nanti kita lihat ya. Ini tadi aset tetapnya. Tapi memang untuk tahun 2024 ini memang kayaknya perusahaan rata-rata menurun kinerjanya. Jadi masih tegang wajar kayaknya. Karena setahu kami dulu kayaknya PT Sungai Budi ini dia terus mencetak kinerja yang konsisten meningkatnya. Saya nggak tahu juga. Makanya kalau kami bilang sebagai pemilik perusahaan itu gak gampang. Pemilik perusahaan perlu mengatur ini, distribusi, persediaan, logistik, ini itu, laba, penjualan, nah semua perlu diatur. Jadi kalau ada yang bilang jadi bos itu gampang, mungkin belum pernah jadi bos ya, atau gimana. Pendapatan usaha kita lihat penjualan lokal pihak berelasi. Nah ini penjualan lokal dia kebanyakan pihak berelasi ya. Kebanyakan pihak berelasi, pihak ketiga hanya sekitar 800 miliaran, pihak berelasi sampai 3 triliunan. Nah ini perbedaannya cukup banyak nih. Perbedaannya cukup banyak. Mereka rata-rata dari pihak berelasi, penjualan tepung tapioka dan lain ini itu. Nah ini yang penjualan lokal. Yang sweetener, ini ada sweetener juga. Sweetener pihak ketiga lebih banyak. Penjualan ekspor kita lihat menunjuk drastis ya. Untuk yang tepung tapioka, sweetener meningkat, tapi setahu kali sweetener itu gak gitu banyak untungnya. Saya gak tahu juga ya. Tepung tapioka kita lihat. Tepung tapioka dari 231 miliaran menjadi 680 jutaan saja. Nah, mengapa bisa begitu? Dulu kami pernah membayangkan ketika zaman Covid, ketika semua negara rata-rata kekurangan pangan, mereka mungkin ekspor dari Indonesia untuk produk makanan mungkin meningkat. Tetapi sekarang ketika Covid sudah berakhir dan semuanya sudah mulai pulih lah ibaratnya. Mungkin mereka gak gitu, apalagi gak gitu impor lagi ya. Saya gak tahu juga, itu tergantung negara mana, tergantung kita bagaimana melobi ataupun meningkatkan penjualan juga ya. Beban umum dan administrasi kita lihat tetap meningkat. Karena apa? Karena gaji dan upah itu tetap meningkat biasanya selalu meningkat, kecuali ada pengurangan karyawan secara besar-besaran. Nah itu pun harus besar-besaran ya, banyak dalam jumlah yang cukup banyak. Karena kalau dalam jumlah kecil pun jika kita lihat dari persentase kenaikan gaji itu tetap gak bisa menurun. Beban bunga dan bagi hasil, ini utang bank. Nah ini ada disebutkan pinjaman pembelian aset tetap sekitar 1 miliaran. Imbalan kerja jangka panjang, tingkat kenaikan gaji 4-5% menurut kami kayak gitu besar ya, tapi itu tergantung juga lihat gajinya itu berapa.
tahu gajinya itu tinggi kali ya kan, puluhan juta, ratusan juta. Ini kita skip, ini kita lihat dulu. Sebenarnya terkadang kalau perusahaan itu dalam kondisi terpuruk, bukan berarti perusahaan itu tidak bagus. Mungkin antara kondisi ekonomi atau gimana, tapi kedepannya perlu lihat lagi apakah bisa bangkit atau enggak. Ini kita lihat tepung tapioka 2 triliunan, Sitana 1 triliunan. Ini dan lain-lain laba. Labanya kalau kita lihat di sini paling kecil Sitana ya. Padahal Sitana itu sekitar 1 triliunan, labanya itu hanya sekitar 1 miliaran. Nah ini mau jarak yang sangat jauh. Jarak yang sangat jauh antara pendapatan usaha dengan labanya. Nah ini kita lihat di sini agak jauh. Memang menurut kami ya, yang produksi Sitana ini seharusnya gak gitu banyak untung. Dan ini sudah terbukti dilihat dari sini. Kita lihat yang 2023 gimana. Sitana terjual 1,1 triliunan dan laba rugi tahunnya rugi. Berarti ini udah agak bagus lah, ada untung lah ya. Maka itu saja dari kami, sekian, terima kasih.